Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahyana Edi Suprobo, Prodi Teknik Informatika, kelas 19 TIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai panjang dan memiliki arah. Vektor dibagi menjadi dua jenis besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Contoh vektor adalah perpindahan, kecepatan, dan gaya. Besaran skalar yaitu besaran yang memiliki nilai panjang saja, tanpa arah. Contoh besaran skalar adalah panjang, luas, volume, waktu, dan suhu. Di sini dapat kita gambarkan dengan garis berarah A ke B, yaitu dapat disebut dengan vektor V. Vektor V mempunyai pangkal titik A dan mempunyai ujung titik B. Hal ini dapat dituliskan dengan vektor V sama dengan vektor A ke B yang terdiri dari komponen X dan Y. Syarat ruang vektor. Misalkan V himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Dalam hal ini skalar adalah bilangan real. Jika O V dalam himpunan V dan semua skalar K dan L. V disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut. 1. Vektor U dan vektor V elemen himpunan V. Berlaku vektor U ditambah vektor V elemen himpunan V. Hal ini dapat disebut sifat tertutup. Vektor U dan vektor V elemen himpunan V. Berlaku vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Hal ini dapat disebut komutatif. Vektor U, vektor V, dan vektor V elemen himpunan V. Berlaku vektor U ditambah vektor V ditambah vektor V sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor V. Hal ini dapat disebut asosiatif. 0 elemen himpunan V dan berlaku vektor U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Untuk setiap vektor U elemen himpunan V. Hal ini dapat dikatakan bahwa di dalam himpunan V terdapat anggota identitas. O elemen himpunan V. Ada negatif vektor U elemen himpunan V dan berlaku vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan 0. Hal ini dapat dikatakan bahwa di dalam himpunan V ada anggota inverse. Vektor U elemen himpunan V dan setiap K elemen bilangan real. Berlaku K vektor U elemen himpunan V. Hal ini dapat dikatakan tertutup perkalian skalar. Vektor U, vektor V elemen himpunan V. Dan setiap K elemen bilangan real berlaku K vektor U ditambah vektor V sama dengan K vektor U ditambah K vektor V. Hal ini dapat disebut distributif skalar. Vektor U elemen himpunan V dan setiap K elemen bilangan real berlaku K ditambah L vektor U sama dengan K vektor U ditambah L vektor U. Hal ini dapat disebut distributif skalar. Vektor U elemen himpunan V dan setiap K L elemen bilangan real berlaku K L vektor U sama dengan K vektor U. Hal ini dapat disebut asosiatif skalar. Vektor U elemen bilangan V berlaku L kali vektor U sama dengan vektor U. Hal ini dapat disebut perkalian dengan skalar 1. Anggota ruang vektor disebut vektor jika memenuhi 10 aksioma di atas. Contoh ruang vektor. Jika vektor U dan vektor V adalah objek-objek dalam vektor himpunan V, maka vektor U ditambah vektor V elemen himpunan V. Misal vektor U A1 dan 0, 0 dan B1, dan vektor V A2 dan 0, 0 dan B2. Vektor U ditambah V sama dengan A1 dan 0, 0 dan B1 ditambah A2 dan 0, 0 dan B2.
sama dengan A1 ditambah A2 dan 0. 0, B1 dan B2. Bentuk metrik dan elemennya tidak berubah, maka U dan V elemen himpunan V. Berikut diberikan contoh yang bukan ruang vektor. Jika M1 dan A, B dan C, maka A, B, C elemen bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan yang biasa di metrik 2 kali 2 dan perkalian dengan skalar metrik 2 kali 2. M bukan ruang vektor karena tidak terpenuhi aksioma ketertutupan terhadap operasi penjumlahan. Contoh, vektor U 1 dan 2, negatif 3, 4, dan vektor V 1 dan 0, 2 dan 3. Maka vektor U dan vektor F 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 0, 2, min 3 ditambah 2, min 1, 4 ditambah 3, 7. Terlihat hasil penjumlahan kolom pertama didapatkan angka 2. Sedangkan dalam definisi metrik, di kolom pertama angka 1, maka vektor V bukan elemen M. Perkalian titik. Perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dirumuskan dengan vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali vektor B konstanta. Perkalian skalar dalam bentuk komponen yang tidak diketahui sudutnya dapat dirumuskan vektor A dikali vektor B sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Y1 kali Y2. Contoh, diketahui panjang A4 dan vektor B4. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 45 derajat, hitunglah A kali B. Jika diketahui panjang vektor dan sudutnya, maka A kali B kali konstanta. Panjang A4 kali panjang B4 dikali cos 40 derajat. Cos 40 derajat yaitu setengah akar 2. Jadi 4 kali 4 dikali setengah akar 2. Didapatkan hasil 8 akar 2. Perkalian silang. Apabila vektor disajikan dalam bentuk kombinasi linear, A, X1 ditambah Y1 ditambah Y1 dan B, X2 ditambah Y2 ditambah Y2, maka dapat diselesaikan dengan determinal, yaitu A kali B sama dengan I JK X1 Y1 Y1 X2 Y2 Y2. Persamaan di atas dapat diselesaikan dengan aturan Sarus, yaitu determinal. A kali B sama dengan I kali Y1 kali Y2 ditambah J kali Y1 kali X2 ditambah K kali X1 kali Y2 dikurangi K kali Y1 kali X2 dikurangi I kali Y1 kali Y2 dikurangi J kali X1 kali Y2. Contoh, diketahui vektor A 3 ditambah J ditambah 4 dan vektor B 2 ditambah 3 dikurangi 3. Ditentukan A kali B. A kali B yaitu IJK IJ 3 1 4 3 1 2 3 negatif 3 2 3. Bisa dikalikan perkalian silang determinal yaitu I kali 1 kali negatif 3 ditambah J kali 4 kali 2 ditambah K kali 3 kali 3 dikurangi K kali 1 kali 2 dikurangi I kali 4 kali 3 dikurangi J kali 3 kali min 3. Didapatkan min 3I ditambah 8J ditambah 9K dikurangi 2K dikurangi 12I ditambah 9J. Didapatkan hasil negatif 15I ditambah 17J ditambah 7K.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.